Kalau lo bikin tier list pemain Belanda paling skillful, nama Cruyff mungkin nggak masuk 5 besar. Dia nggak punya sentuhan sutra ala Dennis Bergkamp atau kaki kiri roket kayak Arjen Robben. Tapi kalau lo butuh satu orang buat nyelamatin nyawa lo di medan perang, lo pasti pilih Cruyff. Dia ini anomali di negara yang mendewakan total football. Di saat orang lain sibuk mikirin estetika, Cruyff sibuk mikirin cara menang, nggak peduli seberapa jelek kelihatannya. Coba kita putar balik ke 1 Juni 2003. Stadion De Kuip lagi panas-panasnya. Final KNVB Cup, FC Utrecht lawan tuan rumah Feyenoord. Di situ ada Cruyff, masih muda, main buat Utrecht. Dia nyetak 1 gol, Utrecht bantai tuan rumah 4-1, dan jadi man of the match di kandang klub yang bakal jadi rumah masa depannya. Canggung? Mungkin. Tapi itu cara terbaik buat ngelamar kerja. Permaluin dulu calon bos lo, biar mereka tahu seberapa butuhnya mereka sama lo. Dari Utrecht, dia pindah ke Feyenoord dan langsung ngegas. Lo tahu apa yang gila? Konsistensinya. Dia main di 179 pertandingan berturut-turut antara 2001 sampai 2006. Nggak ada cedera, nggak ada drama, nggak ada alasan lagi nggak mood. Di musim 2004-2005, dia jadi top skor Eredivisie dengan 29 gol. Saat itu, Cruyff udah mulai nunjukin kalau dia bukan cuma striker yang nunggu bola, tapi striker yang bakal ngejar lo sampai parkiran buat rebut bola. Terus datanglah fase Liverpool. Rafa Benitez, pelatih Liverpool waktu itu yang terkenal rigid, ngelihat Cruyff bukan sebagai ujung tombak murni, tapi sebagai defensive forward di sayap kanan. Kedengarannya aneh kan? Penyerang kok defensif, tapi disitulah letak jeniusnya. Gue jelasin dikit. Bayangin lo main futsal, tapi ada satu temen lo yang staminanya nggak abis-abis. Dia ikut nyerang, tapi pas musuh nyerang balik, dia udah ada di belakang lagi buat motong bola. Nah, Cruyff itu versi elitnya. Dia ngerusuhin bek lawan, nutup ruang passing, dan bikin bek sayap lawan frustasi karena ditempel terus kayak lintah. Dia bikin kerjaan pemain kayak Steven Gerrard dan Fernando Torres jadi jauh lebih enteng. Cruyff juga tipe pemain yang nggak tahu diri dalam artian positif pas dia main di Fenerbahce. Umur udah 32, harusnya sih udah mulai santai, makan gaji buta dikit lah. Tapi nggak buat dia. Dia datang ke Turki, tetap gugar, tetap disiplin, dan bawa pulang trofi Liga. Cruyff nolak buat jadi tua. Etos kerjanya bikin fans di Istanbul yang terkenal gahar langsung jatuh cinta. Dia nunjukin kalau respek itu didapat nggak dari status bintang, tapi dari seberapa basah jersey lo kena keringet pas peluit asir bunyi. Kalau ngomongin timnas Belanda, ini lebih gila lagi. Di Piala Dunia 2014, Louis van Gaal butuh seseorang buat ngisi pos bek sayap. Siapa yang maju? Der Cruyff. Bayangin seorang striker veteran yang udah nyetak ratusan gol, disuruh main jadi bek sayap di turnamen paling gede, dan dia ngejalaninnya tanpa ngeluh. Tapi cerita paling manis jelas pas dia pulang kampung ke Feyenoord tahun 2015. Dia nolak tawaran duit yang lagi gede di tempat lain buat balik ke klub yang lagi butuh figur bapak. Feyenoord waktu itu lagi puasa gelar Liga belasan tahun. Musim 2016-2017 jadi bukti kalau dongeng itu nyata. Di pertandingan penentuan juara lawan Heracles, Cruyff nyetak hat-trick. Feyenoord juara Eredivisie lagi setelah 18 tahun. De Kuip meledak. Lihat muka Cruyff pas ngangkat piala itu, lo bisa lihat beban satu kota keangkat dari pundaknya. Dia pensiun 3 hari kemudian. Datang, juara, langsung cabut. Mic drop paling epik dalam sejarah sepak bola Belanda modern. Cruyff adalah definisi total human dalam sistem total football. Dia ngorbanin ego pribadinya demi sistem, demi tim, demi kemenangan. Dia bisa aja nuntut main jadi striker terus buat ngejar rekor gol. Tapi dia lebih milih ngejar bola liar di pinggir lapangan biar timnya nggak kebobolan.